wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Ada yang tidak hadir? Alhamdulillah semuanya hadir ya. Sebelum ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Lalu dilanjut dengan membacakan surah Al-Fatihah. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waraddallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Alhamdulillah. Kita akan mempelajari tentang sejarah Islam. Nah, apa itu sih pengertian sejarah Islam? Apa yang dimaksud dengan sejarah Islam? Nah, sejarah Islam adalah peristiwa-peristiwa penting yang terjadi dalam perjalanan perkembangan Islam pada sejak zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hingga masa sekarang. Nah, sejarah Islam memuat kisah perjuangan para sahabat, para nabi, para ulama, para tabi'in, tabi'at, serta umat Islam yang menegakkan ajaran Islam, yang menegakkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, urgensi mempelajari sejarah Islam. Nah, urgensi ini berarti penting dalam suatu hal karena membantu Islam dalam memahami pelajaran agama, perjalanan agama, meneladani tokoh-tokoh Islam, dan mengambil pelajaran dari berbagai peristiwa yang telah terjadi di masa lalu. Itu urgensinya. Nah, yang pertama, urgensinya itu bisa menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan melalui sejarah Islam ini kita dapat melihat bagaimana Allah memberikan pertolongan kepada orang-orang yang beriman, kepada para nabi dan orang-orang yang beriman. Nah, contohnya pada kisah Nabi Musa alaihi salam. Nah, kita bisa melihat sejarahnya ya. Nah, yaitu Nabi Musa ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kejaran Raja Fir'aun, yaitu dengan bisa membelah lautan, supaya Nabi Musa alaihissalam bisa selamat dari kejaran Raja Fir'aun dan orang-orang yang berimannya. Nah, itulah termasuk contoh bagaimana kita harus menerapkan rasa kepercayaan kita terhadap agama Islam, terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mempelajari perkembangan dan mempelajari sejarah-sejarah peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu para nabi. Nah, lalu yang kedua, bisa mengetahui perjuangan dakwah Islam. Nah, dengan mempelajari sejarah Islam ini, kita bisa melihat dan
bagaimana perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Nah, ketika berdakwah, Nabi Muhammad SAW menghadapi berbagai cobaan, berbagai ujian, yaitu hinaan, ejekan, serta ancaman dari kaum Quraisy. Nah, itulah ada perjuangan dakwah dari Nabi Muhammad SAW. Nah, lalu ada fungsi mempelajari sejarah Islam. Yang pertama ada fungsi edukatif, fungsi pendidikan. Nah, sejarah ini berfungsi sebagai sarana dalam pendidikan, sarana pendidikan karakter. Nah, contohnya sikap jujur Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan gelar Al-Amin itu dapat menjadi teladan bagi kita semua. Nah, yaitu supaya kita berkata jujur baik dalam ujian maupun dalam berdagang dan lain-lain. Kita harus berkata jujur, kita harus jujur. Nah, lalu ada fungsi inspiratif. Nah, fungsi inspiratif, sejarah memberikan motivasi dan inspirasi dan semangat dalam menjalankan kehidupan. Nah, contohnya dalam keteguhan Bilal bin Rabah dalam mempertahankan agamanya, yaitu agama Islam, meskipun Bilal bin Rabah disiksa oleh majikannya. Iya, tapi Bilal bin Rabah tetap teguh pendirian atas agamanya. Nah, itu bisa menumbuhkan semangat kita dalam belajar. Oke. Nah, lalu ada fungsi instruktif. Nah, sejarah memberikan petunjuk dalam pengambil keputusan. Misalnya, strategi Rasulullah dalam perang Khandaq. Dalam perang Khandaq mengajarkan pentingnya kita harus bermusyawarah dulu dan kerjasama dalam menyelesaikan masalah, jangan sendiri-sendiri. Jadi kita harus tetap bekerja sama, bermusyawarah. Dalam apa? Dalam mengambil suatu keputusan. Nah, lalu selanjutnya ada fungsi rekreatif. Fungsi rekreatif, mempelajari sejarah dapat memberikan pengalaman belajar yang menarik. Nah, contohnya kita bisa membaca kisah hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah, membuat pelajaran yang menjadi lebih hidup dan menyenangkan. Itu termasuk fungsi dari sejarah Islam. Lalu, hikmah apa saja sih yang harus diterapkan di kehidupan sehari-hari bagi kita semua? Yang pertama, harus menumbuhkan sikap sabar. Nah, dalam apa? Sikap sabar dalam menghadapi ujian, dalam menghadapi cobaan, kita harus tetap bersikap sabar. Nah, itu poin utamanya. Lalu, menanamkan sikap jujur. Ya, seperti tadi, Rasulullah selalu berkata benar, sehingga dipercaya oleh masyarakat Mekah. Maka kita harus juga berkata yang seadanya, jangan diada-adakan. Nah, supaya orang itu lebih percaya kepada kita. Jangan berbohong. Lalu ada memperkuat persatuan ukhuwah Islamiyah. Contohnya, kaum muhajirin dan ansor di Madinah hidup rukun serta saling membantu setelah peristiwa hijrah. Nah, lalu ada menjadi lebih bijaksana dalam menghadapi masalah. Nah, contohnya perjanjian Hubaidiyah menunjukkan bahwa perdamaian dan kesabaran terkadang lebih baik daripada konflik. Nah, kita harus bijaksana dalam menghadapi masalah. Lalu ada tentang mempelajari sejarah Islam. Nah, Allah berfirman dalam Quran surah Yusuf ayat 111 ya, yang artinya sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, melainkan menggunakan kitab sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi, kesimpulannya, sejarah Islam ini memiliki peran penting dalam kehidupan umat Islam. Melalui sejarah, kita dapat memperoleh pengetahuan, teladan, motivasi, dan inspirasi bagi kita semua. Nah, itu. Dan bisa juga menambahkan keimanan kita terhadap
Subhanahu wa Ta'ala dengan mempelajari peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu, yang terjadi di masa Nabi. Nah, itu adalah pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang sejarah Islam. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita semua ke depannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, pembelajaran telah selesai. Kita membaca kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Amin. Nanti kita belajar sama-sama lagi ya. Kita baca-baca lagi tentang sejarah supaya kita bisa menerapkan sikap-sikap yang baik di kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.